Masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada di sini seputar suka duka di lapangan. Dan salah satunya adalah gimana kita dengan profesi ini kan bisa bertemu dengan banyak orang. Termasuk ya pejabat yang paling tinggi sampai juga yang less fortunate yang tadi Ayah sempat sebutkan. Nah kalau Giselle, siapa narasumber yang paling berkesan yang pernah kamu wawancara? Narasumber yang paling berkesan adalah RI1, Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Karena kebetulan beliau pada saat itu mungkin beberapa minggu yang lalu sedang melakukan peninjauan pasar begitu ya saat bulan puasa. Jadi benar-benar berkesan di situ bulan puasa, terus abis itu Pak Jokowi ninjau, apalagi pengamanan Pak Jokowi kan itu sangat ketat ya. Jadi kita di situ juga sebagai jurnalis sangat tertantang ada pengalaman tersendiri gitulah kalau untuk terus kamu bisa out of nowhere bisa berdekatan dengan beliau begitu ya? Sangat dekat dan kebetulan Pak Jokowi ada tepat di depan mata saya dan langsung natap gitu loh. Jadi walaupun teman-teman pertama ya. Jadi walaupun jadi walaupun teman-teman reporter mungkin dari TV lain yang bertanya, tapi tatapan Pak Jokowi itu ke saya gitu. Dan itu sambil ngevideoin gini, ulang-ulang terus diulang-ulang terus gitu kayak. Oke, kalau gitu kita berikan tamu kejutannya. Undang ya Giselle ya ke istana. Kalau Giselle Bapak Jokowi, kalau Ayah? Kalau wawancara menteri-menteri itu juga berkesan sih Mas. Tapi yang paling berkesan tuh kalau menurut Ayah pada saat wawancara buruh. Pada saat mereka melakukan demo. Karena ada hal-hal yang mereka sampaikan itu kadang nggak ada di media Mas. Jadi ada keluhan-keluhan mereka seperti petani waktu itu beberapa bulan yang lalu tuh sempat ada demo buruh juga di depan gedung DPR MPR. Terus ada keluhan-keluhan yang kadang kita nggak ada di media dimanapun. Jadi itu adalah suatu hal yang ilmu baru juga. Terus ini wah this is important gitu loh. Kenapa ini harus diperhatikan nih oleh pemerintah. Gitu. Jadi kamu punya insight yang selama ini juga publik nggak tahu gitu kan ya? Iya benar-benar. Itu saya pikir sih salah satu kelebihan kita sebagai jurnalis ya. Pada akhirnya at some point ya kita itu akan tahu lebih banyak informasi dan nggak boleh disampaikan ke publik. Iya, jadi karena beberapa itu nggak bisa Iya, jadi kita punya banyak rahasia nih. Karena memang itu etika jurnalistik buat pemirsa di rumah juga. Ketika narasumber itu mengatakan bahwa ini informasi off the record, itu kita nggak boleh sampaikan. Itu kan kode etik jurnalistiknya. Nah masalahnya terlalu banyak yang ngasih informasi ini ya off the record itu. Jadi kita pusing sama informasi. Kadang lupa ya Mas ya. Iya, lupa ya. Saking banyaknya kan. Kalau TJ udah 6 tahun apa nih pengalaman yang paling kamu ini memorable? Ada salah satu pada saat live dialog bareng sama Pak Yusuf Kalla waktu itu. Ngatur framing sih. Saya ingat waktu itu, kok kamu doang nih baru berani-berani ngatur framing saya. Gitu. Itu sih yang paling saya ingat Mas dari. Kena deh. Waktu itu berkesan sih pada saat itu karena sebelumnya liputan di mana dapat geseran di situ yang mendadak gitu ya sudah kan lebih enak gitu ya kalau misalkan untuk framing Pak izin Pak agak geser sedikit padahal itu di sini deg-degan gitu kan Pak geser-geser orang penting nih gitu izin Pak tulis surat dulu Pak boleh nggak izin tulis surat dulu nih berani-berani atur framing saya aduh gitu sih dan ternyata mereka tuh orang biasa ya sebenarnya ya lucu-lucu juga loh kalau di layar kan kita lihat kayaknya orangnya wah gimana gitu begitu ketemu langsung tuh ya humble kayak kita aja biasa gitu kan dan itu yang bisa ngalamin ya teman-teman para jurnalis gitu. Oke, ini sebagai sebelum kita mengakhiri saya menawarkan sama teman-teman ini hadiah nih. Mau? Apa yang mau? Apa yang mau Giselle sama Ayah lakukan di Konspirasi Prabu boleh deh. Apa aja yang mau dilakukan? Aduh apa ya? Diskusi 2 jam boleh kali ya? biar spesial. Pengen jadi Mas Prabu boleh nggak? Pengen jadi di sini. Menduduki kursi panas Prabu Revolusi. Mungkin Ayah. Itu kayak out of the script deh kayaknya. Mungkin punten sebelumnya Mas Prabu. Terus narasumbernya siapa? Mas Prabu dong. Iya, di Bali. Bahaya. Banyak rahasia yang nggak boleh disampaikan. Kamu mau coba di sini
Iya, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ngatur berat sendiri nih. Wah iya ya benar. Ini kursi panas loh ini. Kehormatan loh ini Mas. Ini Mas, izin ya Mas ya. Iya, oke deh. Ini nih produser Aduh, deg-degan, kerjainnya. deg-degan nggak, deg-degan Aduh. Mau Boleh nggak? coba? Boleh ya, kita coba ya. Silakan. Silakan Mas. Saya yang tegang nih. Mau diapain? Abis ini jangan diapa-apain ya. Oke, kan kapan lagi jadi seorang Prabu Revolusi? Penilaian itu kapan ya penilaian ya? Coba. Aduh, Kalau ayo. macam-macam penilaiannya nanti Wih, coba kita bikin. Ih panas loh. Wah, Coba kita duduk ya. cocok juga di host ya. Ayo ya. Belum. Bisa Belum, coba baru dulu di duduk. situ Gisel. Baru duduk. Enggak, masih takut. Ayo aja. Coba ya. Oke, kita coba. Ternyata, tunggu, dari langsung tuh tegang ya ternyata. Saya baru ngerasa ini kagok gini duduknya coba. Ya oke ya. Kapan Langsung lagi? jadi awkward gitu. Jadi wawancara Mas Prabu eksklusif loh ini ya. Oke. Prabu Revolusi. Namanya keren, orangnya keren. Zodiaknya apa Mas? Zodiak Gemini. Gemini lagi. Wah, Gemini lagi. Kita bertiga baru Ya saja. perasaan mana ada Gemini. Emang siapa aja Gemini? Oh tapi ini yang paling spesial nih Mas. Orang-orang ya leader-leader kita tuh paling banyak Gemini loh Mas. Gitu Oh, ya? Iya, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Iya. Pak Jokowi itu Gemini juga loh. Kok kamu tahu banyak tentang Gemini sih? Leader-leader. Riset tentang Gemini ya? Trauma Jangan-jangan saya Mas. mantannya orang Gemini kali ini. Gemini, orang Gemini dia. Tapi iya Gemini tuh keren-keren loh. Gitu ya? Iya Aduh. dan juga suka berpetualang gitu. Kan banyak contohnya tuh. Enggak, saya sih enggak berpetualang. Saya loyal kok. Oh Saya ya, setia kok. asik. Curhat nih. Di layar gitu. Gini rasanya jadi Mas Prabu. Gimana kayak rasanya? Ternyata tegang ya jadi narasumber tuh ya. Apalagi jadi Mas ya. Oke, mau ditanya lagi nggak Mas? Boleh, main ya? kan, main game soalnya. Mas, tapi aku tuh ngefans ya sama Mas Prabu. Terus namanya juga keren banget kan, Prabu Revolusi. Mas ceritain dong Mas, itu kenapa sih namanya Prabu Revolusi? Artinya apa sih Mas? Oh, itu sih gampang jawabannya. Itu di Google juga ada. Ada juga. Kalau revolusi itu nama keluarga. Oke. Itu nama dari kakek ke ayah ke saya juga ke anak saya juga kasih namanya revolusi. Jadi dulu kakek saya itu tentara dan terus wafat ya saat sedang tugas ditembak oleh pemberontak saat itu. Nah di era pahlawan revolusi, makanya namanya diganti menjadi revolusi dan itu turun ke keluarga besar jadi revolusi semua. Gitu. Wih, keren keluarga Revolusi. Keren. Mas satu lagi dong nih, satu lagi pertanyaannya Mas. Banyak banget di luar sana yang banyak pertanyaan ya Mas ya saya ya. Iya nih. Banyak di luar Kepo sana, amat sih. banyak yang di luar sana tuh yang nganggap wah enak nih ya jadi jurnalis. Kenapa sih mau jadi jurnalis? Tapi ada satu hal bayarannya nggak seberapa. Kenapa sih mau jadi jurnalis gitu? Mas tips dan triknya dong Mas untuk kita nih. Emang Boleh kata nggak Mas? siapa bayarnya nggak seberapa? Cie. Itu curhat ya. Kok saya Banyak enggak? yang bilang gitu, banyak nih Mas gosip-gosipnya begitu. Kenapa mau jadi jurnalis gitu? Capek, bayar nggak seberapa gitu. Boleh nggak Mas? Masukan untuk kita dan juga pemirsa di rumah. Kan nggak semuanya bisa diukur pakai duit. Itu jawaban diplomatis sebenarnya ya. Jawaban ngeles sebenarnya. Ya. Tapi gini, saya sih menganggap itu jawaban yang serius gitu. Karena waktu awal saya bekerja di jurnalistik, gaji saya jauh lebih kecil dibandingkan ketika saya sebelum kerja di jurnalistik gitu. Hanya pengalaman yang saya dapetin ya tadi ya yang Gisel cerita, Ayah cerita, TJ cerita. Kita ketemu langsung dengan begitu banyak narasumber dan pada akhirnya apa itu menjadi networking kita sendiri kan. Kita kaya sama networking gitu. Nah semakin kita luas networkingnya itu kan asetnya jurnalis tuh. Ya makin kita kaya networkingnya, makin luas networkingnya, kita lama-lama makin tinggi tuh value-nya. Kan nilainya jurnalis itu selain menulis berita ya, tapi juga seberapa luas kita mengenal orang. Nah makin tinggi value-nya, gajinya makin tinggi juga. Wih, jadi harus sabar kuncinya ya Mas. Sabar. Wah itulah dia tadi pemirsa. Masukan dari seorang Prabu Revolusi di konspirasi jurnalis. Dan ini makanya ini tips nih buat teman-teman nih. Kita jangan pernah nganggap sepele orang yang kita temuin. Ya, jadi setiap orang yang kita temuin, kita wawancara, kita save nomornya, kita jaga kontaknya. Kita nggak pernah tahu itu orang akan jadi apa.
Saya itu ya wawancara Pak Jokowi ketika Pak Jokowi sebelum jadi wali kota Solo. Oh, masih jadi pengusaha ya? Masih di pengusaha. Jadi wawancara beliau saya ingat di warung Tegal gitu ya, sambil makan ayam bakar. Nggak pernah terpikir beliau tuh akan jadi presiden. Gitu ya. Jadi wali kota, terus saya datang lagi masih sama. Pak Presiden masih bawa saya pakai mobilnya, beliau nyetir sendiri, dengerin musik rock di dalam mobilnya, kan beliau suka heavy metal ya. Terus makanya di pinggir jalan jadi wali kota itu gitu. Nggak pernah terpikir bahwa ini akan jadi presiden kita nanti gitu. Untungnya saya save saat itu ya, tapi nggak tahu sekarang nomornya mesti dipakai atau enggak ya. Tapi jadi cerita ya Mas ya? Itu jadi cerita, maksudnya ya teman-teman sama juga nih. Jadi jangan sampai ini orang siapa sih, udahlah kita nggak usah save ya. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu siapa orang yang kita wawancarai itu dan jadi siapa nantinya. Betul. Ini pelajaran buat kita semua nih, buat teman-teman. Oke, terima kasih loh Mas Prabu atas masukannya. Kayaknya udah cukup nih saya jadi host ini. Jangan lama-lama kan lagi Mas. Nanggung, sekalian closing aja tuh. Sekalian closing aja. Closing jangan dong, Mas Prabu dong. Silakan Mas. Makasih loh Mas. Keren. Ternyata tegang ya jadi narasumber. Aduh, apalagi jadi host ya kan. Makanya jangan ada masalah jadi narasumber, makanya jangan sampai punya kasus. Tapi seru ya teman-teman, terima kasih banyak nih udah datang ke Konspirasi Prabu. Buat saya sih ketika teman-teman tugas di lapangan dan saya nonton ya di ruangan saya di rumah juga kalian melaporkan gitu. Saya tahu bahwa kalian ini orang penting gitu ya untuk saya hadirkan ke sini. Kenapa? Karena pemirsa di rumah harus tahu apa yang sedang Anda kerjakan, kalian kerjakan di lapangan sehingga ya sekarang bisa dilihat ya arus mudik balik ini kan lancar gitu ya, walaupun pemudiknya hingga 120 juta orang kan di tahun ini. Ya karena informasi yang teman-teman sampaikan. Informasi sekarang one way, nanti two way, itu kan penting banget tuh untuk publik punya keputusan kapan harus mudik ataupun juga balik. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua on behalf redaksi, on behalf iNews dan MNC gitu ya. Semoga teman-teman tetap semangat, bisa bertugas tuntas sampai tanggal 1 Mei. Nah, semoga sehat yang paling penting ya. Amin. Jangan lupa TJ dikasih protein yang banyak. Abis ini kita makan ayam ya. Tandain aku tandain. Serem banget kalau ditandain. Serem banget. Buat ayah kalau kurang jahe kasih kabar ke saya, ntar saya kirim jahe ya. Kalau Gisel gampang air putih, ada di mana-mana. Makasih ya. Makasih loh, Gisel, Mas. Ayah, TJ, terima kasih banyak. Tim, Ya, moga-moga semuanya. betah jadi jurnalis di iNews dan di MNC. Terima kasih. Nah demikian pemirsa, obrolan saya dengan 3 jurnalis Wati yang ada di Konspirasi Prabu dengan kisah inspiratifnya masing-masing. Kita akan ketemu lagi dengan tamu yang lain di Konspirasi Prabu mendatang. Sampai jumpa.